Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariana Widitya Astuti. Di video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang modifikasi data penelitian. Jadi biasanya kalau dalam suatu penelitian kita ingin merubah atau modifikasi data penelitian kita agar bisa sesuai dengan teknik analisa yang kita gunakan. Saya akan menggunakan data dari file Excel ini. Saya akan memodifikasi data menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah saya ingin merubah variabel usia ini yang tadinya merupakan data numerik menjadi data kategorik. Dan yang kedua, saya ingin membuat sebuah variabel baru yang mana variabel itu adalah merupakan penjumlahan dari kelima variabel ini. Oke, kita mulai. Kita akan modifikasi data penelitian kali ini menggunakan aplikasi SPSS, yaitu yang saya gunakan adalah versi 25, tapi untuk yang menggunakan versi di bawahnya atau versi yang lain silakan, karena nanti fungsinya kurang lebih sama. Kita import dulu datanya. Kemudian kita pilih Oke, sudah keluar data yang sama dengan yang ada di Excel tadi. Yang pertama adalah saya ingin merubah variabel usia ini, yang ini merupakan variabel dengan data numerik. Saya akan menjadikan variabel ini menjadikan data kategorik. Kita pilih transform, kemudian kita pilih record into different variable. Sebetulnya kalau kita mau menggunakan record into same variable juga nggak apa-apa. Bedanya adalah kalau kita menggunakan record into same variable, maka variabel usia ini akan berubah menjadi variabel dengan data kategorik. Tapi kalau kita menggunakan record into different variable, variabel usianya tetap seperti ini, tapi kita akan menambah variabel baru yang merupakan hasil dari record ulang variabel usia ini. Kita di sini akan menggunakan yang record into different variable. Kemudian kita masukkan variabel usia ke dalam kotak input variabel. Kita beri namanya adalah kode umur dengan labelnya record usia. Kita klik change, kemudian kalau kita perhatikan di sini usianya berkisar antara usia 15 sampai 25 tahun. Kita akan merubah menjadikan variabel ini dengan dua kategori, yaitu kategori usia di bawah 20 tahun dan kategori usia di atas 20 tahun. Kita rubah range lowestnya, yaitu di bawah 20 tahun atau 19,99, value-nya kita isikan 1. Kemudian range value highest-nya kita jadikan 20 tahun ke atas dengan value-nya adalah 2. Kemudian klik continue dan klik OK. Sudah muncul di sini variabel yang baru, yaitu kode umur. Kita rubah desimalnya. Kemudian kita juga bisa value-nya kita rubah juga. Satu itu untuk untuk kategori usia di bawah 20 tahun. Dan 2 adalah kategori usia di atas atau sama dengan 20 tahun. Sekarang coba kita lihat datanya sudah berhasil atau belum. Kita pilih deskriptif statistik frekuensi, kita masukkan record usia, kemudian kita klik OK. Sudah muncul, ternyata sudah berhasil. Tadi variabel usia yang masih berupa data numerik ini
ini sudah bisa kita rubah menjadi dengan data kategorik. Kemudian kita akan memodifikasi data, yaitu dengan cara membuat variabel baru yang merupakan penjumlahan dari variabel tahu 1 sampai dengan tahu 5. Biasanya kalau dalam penelitian, pada saat kita melakukan penelitian seperti pengetahuan, sikap, kita menggunakan beberapa pertanyaan yang kemudian dari pertanyaannya itu perlu kita jadikan ke dalam satu variabel. Caranya adalah kita klik transform, kemudian pilih compute variable. Target variabel itu adalah nama variabel yang baru. Anggap aja adalah pengetahuan. Kemudian kita masukkan variabel tahu 1 sampai dengan tahu 5 ini ke dalam kotak numeric expression. Kemudian kita kasih tanda tambah atau plus. Kemudian kalau sudah dimasukkan semua ke dalam kotak numeric expression, kita klik OK. Di sini sudah muncul data yang baru, yaitu pengetahuan ini, yang merupakan hasil penjumlahan dari tahu 1 sampai dengan tahu 5. Desimalnya bisa kita rubah. Kemudian pengetahuan ini akan kita kategorikan menjadi kategori buruk dan kategori baik. Maka caranya sama dengan yang tadi, karena ini masih berupa data numerik, kita jadikan ke dalam data kategorik. Kita klik transform, kemudian kita pilih record into different variable. Kita masukkan pengetahuan ke dalam kotak input variable, kemudian namanya kita beri kelas atau singkatan dari klasifikasi pengetahuan. Kemudian labelnya kita isikan klasifikasi pengetahuan. Kita klik change, kemudian kategorinya kita buat. Ini bisa kita remove dulu. Kemudian kategorinya kita buat. Sebelum kita masuk ke penentuan kategori, kita perlu tahu dulu, kita cancel dulu. Kita perlu tahu dulu kategori pengetahuan ini akan yang kita kategorikan baik adalah apa dan kategorikan buruk adalah apa. Misalnya saya ingin menjadikan kategori baik itu apabila nilainya ini di atas nilai min, dan kategori buruk apabila nilainya ini di bawah nilai min. Maka kita perlu tahu dulu berapa nilai minnya. Kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, dan kita pilih frekuensi. Kemudian kita masukkan pengetahuan ke dalam kotak variabel dan kita klik statistiknya. Setelah itu kita conteng min, minimum dan maksimum, kemudian continue. Oke. Di sini sudah muncul minnya adalah 3,40, sehingga apabila kita ingin menjadikan kategori baik itu di atas nilai min atau di atas nilai 3, dan buruk apabila nilai minnya di bawah apabila nilainya di bawah nilai min atau di bawah nilai 3. Kita jadikan atau kita bisa buat kategorinya dengan cara yang tadi, record into different variable. Kemudian kita pindahkan, name-nya adalah kelas tahu. Labelnya adalah klasifikasi pengetahuan. Kita klik change, kemudian karena tadi kita sudah tahu nilai minnya yaitu 3,40, kita bisa menentukan batasan untuk kategorinya. Kita buat batasan range, karena nilai minnya adalah 3,40, maka kita bisa anggap bahwa kategori buruk apabila di bawah 3 yaitu 2,99 dengan value-nya 1. Kemudian kategori baik itu apabila di atas nilai 3 atau di atas nilai min dengan value-nya adalah 2.
Karena sebelumnya ini kita sudah membuat kategori, ini bisa kita hapus dulu. Kemudian klik continue, kemudian oke. Sudah muncul di sini kategori kelas tahu. Kita bisa ubah juga variabelnya, desimalnya. Kemudian labelnya atau value-nya bisa kita ganti. Satu itu adalah untuk yang pengetahuan buruk, dan 2 itu untuk yang pengetahuan baik. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita akan cek hasilnya. Kita akan lihat hasilnya dengan cara analyze deskriptif statistik. Kemudian kita pilih frekuensi. Kita pilih klasifikasi pengetahuan. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, ini sudah muncul hasilnya, yaitu untuk yang buruk jumlahnya adalah 5 dan kategori baik jumlahnya adalah 25. Demikian tutorial untuk kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.